Gue inget banget dulu, waktu SMP kelas 9, ada siswi pindahan dari luar negeri masuk sekolah gue. Dia bisa dibilang cakep bener, hampir satu angkatan gue waktu itu suka sama dia. Gak cuma cantik, dia juga pinter dan jago olahraga. Gue sebenarnya bukan gak suka sama dia, tapi gue ini orangnya mageran dan males buat effort lebih gitu. BTW nama cewek pindahan itu Akila, atau biasanya dipanggil Kila. Singkat cerita, waktu gue lagi asik tidur di meja gue, tiba-tiba dia nendang meja gue. Dan waktu gue noleh ke dia bilang, "Selamat pagi," sambil masang wajah yang kayak judes gitu. Gue nggak mau ada masalah pagi-pagi, akhirnya bilang juga selamat pagi ke dia. Singkat cerita, waktu pelajaran olahraga, gue duduk di pinggir lapangan ngeliat teman-teman gue main bola sambil nguap. Ada ini tidur di UKS enak ini kayaknya, pikir gue waktu itu. Tapi tiba-tiba waktu gue asik-asik yang ngelamun, Kila datang nyamperin gue dan bilang, "Lu sebagai cowok harusnya ikut mereka main bola, Hans, bukannya malah duduk di pinggir lapangan." Gue di sini nggak balas omongannya Kila. Gue cuman ngeliatin dia dan terus berdiri karena gue ngeliat ada bola yang hampir ngenai mukanya dia. Untungnya di situ gue sempet nyelamatin Kila dari bola itu karena sekitar 5 cm lagi bola itu kena kepalanya Kila. Habis gue nolongin Kila, kayaknya dia shock banget gitu. Dan gue bilang kayak gini sambil megang pipinya, "Gue mau ke UKS, lo mau ikut nggak lah?" Dia nggak jawab omongan gue waktu itu dan cuman natap gue. Gue kira dia kan nggak mau ikut ke UKS. Akhirnya gue tinggal tuh di pinggir lapangan sendirian. Sesampainya gue di UKS dan tiduran di kasur yang ada di situ, nggak sengaja gue ketiduran dan mimpi aneh. Jadi mimpinya kayak gini, gue ada di gunung bareng seseorang yang nggak gue kenal dan tiba-tiba orang yang bareng gue itu kepleset dan jatuh. Waktu gue mau nolongi dia, tiba-tiba aja gue nggak bisa nafas dan kebangun dari kasur itu sambil mata gue kayak mau nangis. Ternyata waktu gue bangun, dah ada Kila di sebelah gue yang dimana ternyata dia mencetin hidung gue sampai gue nggak bisa nafas dan kebangun. "Hans, di UKS nggak boleh tidur." Dia bilang kayak gitu sambil masang muka yang kayaknya marah. Gue sebenarnya nggak tahu apa salah gue ke dia. Sampai setiap hari dia kayaknya ganggu gue. Dan akhirnya gue minta maaf tuh ke Kila dan janji buat ngurangi kemalasan gue itu. Gue ada sedikit nasihat buat lo semua yang nonton video ini. Lo tetap harus minta maaf ke cewek meskipun lo itu nggak salah. Oke, lanjut. Dan ya, Kila bilang iya di situ dan terus bilang makasih ke gue karena tadi udah nolong dia dari bola yang hampir kena wajahnya itu. Gue dengan santai bilang, "Woles aja lah, kalau lo butuh bantuan selama gue bisa bantu, gue pasti bantu lo kok." Dan di situ setelah gue ngomong kayak gitu, Kila senyum dan dia manis banget sumpah waktu senyum. Singkat cerita, waktu ujian praktek kita disuruh buat kelompok sama guru berisikan 2 orang. Dan di saat banyak banget anak-anak kelas gue mau sekelompok sama Kila, dia malah datang ke meja gue dan ngajak sekelompok sama dia. Hans, lo belum ada kelompok kan? Mau nggak sekelompok sama gue?" Gue sebenarnya fun-fun aja karena tugas gue kali ini pasti bakalan selesai kalau sekelompok sama Kila. Dan perihal anak-anak kelas yang natap tajam ke gue gak peduli sama tatapan mereka. Toh juga gue gak minta makan ke mereka buat hidup gitu. Dan ya bener aja sesuai dugaan gue kalau misalnya tugas kali ini adalah tugas pertama kalinya gue selesai pertama. Dan pertama kalinya juga gue dapat nilai 100. Tapi di tengah kesenangan gue tiba-tiba Kila nyerobot bilang kalau misalnya, "Lo jangan kesenangan Hans, tugas lo itu hampir semuanya gue ngerjain." Hehehe, iyalah. Makasih banyak ya. Antar sebagai tanda terima kasih dari gue bakalan gendong lu main Mobile Legend karena gue tahu kalau misalnya lu main Mobile Legend. Lah, BTW ada 3 item baru lah di Mobile Legend. Antar gue jelasin ke lu karena 3 item ini sangat bermanfaat gitu waktu patch terbaru. Dan dengan excited, Kila bilang kayak gini, "Janji ya Hans, nanti habis pulang sekolah kita mabar bareng dan lu wajib ngejelasin fungsi dari 3 item itu." Siap lah, aman. Singkat cerita, karena hal itu kita semakin lama semakin dekat dan banyak ngabisin waktu bareng-bareng dari makan bekal, ngerjain tugas, belajar waktu mau ujian, bahkan pulang sekolah kita bareng-bareng tuh. Dan sampai pada suatu hari sebelum kelulusan, Kila ngajak gue buat manjat ke gunung karena katanya dia mau nikmati keindahan puncak gunung bareng gue. Tanpa basa-basi gue langsung nerima tawaran Kila. Dan sesampainya di hari H, gue agak terpana gitu sama style gunung yang waktu Kila pakai karena dia kelihatan cantik banget dan imut banget sumpah waktu itu. Gue langsung aja muji kalau misalnya dia imut banget hari ini dan dia bilang ke gue, "Wow, tumben banget lo muji gue Hans." Haha, sengaja aja. "Ya udah, ayo kita naik lah." Dengan semangat Kila bilang, "Let's go." Singkat cerita, waktu kita berdua sudah sampai di atas gunung, bener aja kalau pemandangan di situ indah banget. Dan entah kenapa gue kayak dejavu gitu sama pemandangan dan momen itu. Tapi waktu itu, waktu gue coba ingat, gue sama sekali nggak ingat kalau misalnya gue pernah ke tempat ini karena jujur gue baru pertama kali ke gunung itu. Dan secara tiba-tiba gue keinget kalau misalnya dulu gue pernah mimpi waktu di UKS ketiduran itu. Kalau misalnya waktu gue naik gunung, orang yang bareng sama gue itu gak sengaja kepleset dan jatuh. Dan bener dugaan gue karena waktu Kila foto-foto di pinggir puncak gunung tiba-tiba aja dia kepleset. Dan karena gue udah sigap, akhirnya hal mengerikan itu bisa diatasi. Kila yang kayaknya shock langsung nangis dan meluk gue waktu itu. Dan setelah kejadian itu, Kila mendekatkan wajahnya ke gue dan terus bilang kalau rame lanjut part 2.